ternyata dapat Gmail, Tasya buka, congratulations, you are the winner of cover song contest X Alan Walker. Jadi ternyata dipilih langsung sama Alan Walkernya. I'm taking my misery, making my bitch can be everyone's favorite girl. So take him and fly away, and never been so wide awake. Hai, balik lagi di program Voice of Daai bareng Raisa Ramadhani yang akan membahas seputar hal tentang musik. Kali ini bintang tamu kita adalah salah satu sosok perempuan yang luar biasa karena walaupun dia memakai kerudung atau hijab dan mendapatkan beberapa komentar bahwa dia berbeda, dia tetap bisa membuktikan kalau dia hanya fokus dalam berkarya. Siapa lagi kalau bukan Eltasya Natasha. Hai. Halo. Kita tos dulu. Tos aja kali biar ya. akrab. Oke, Silakan duduk terima kasih. Tasya. Apa kabar? Alhamdulillah Tasya baik. Aku mau tahu dulu dong. Oke. Perjalanan kamu di musik awal berkarir ada yang bisa diceritain gak? Awal bermusik sebenarnya emang Tasya hobinya tuh nyanyi dari kecil. Akhirnya tuh setelah tahu bisa nyanyi, di situ Tasya mulai explore terus dan disupport juga sama orang tua. Jadi seneng nih anaknya bisa nyanyi. Akhirnya mulai ikut festival lomba nyanyi. Mulailah di saat itu juara-juara, alhamdulillah, dan mulai ikutan ajang pencarian bakat juga. Nah disitulah mulai explore terus dan fokus berkaryanya itu sekitar tahun 2021 awal mulai terjun ke label musik gitu. Keren banget. Tapi Tasya, kalau ngomongin kompetisi kamu lagi nih, ada nggak salah satu cerita yang menurut kamu kayaknya dia nggak akan pernah aku lupain deh? Entah yang bikin terharu atau yang lucu-lucu atau apapun deh. Ada sih pasti ya, setiap kompetisi itu pasti ada kenangannya tersendiri gitu. Tapi ada satu hal yang benar-benar nggak bakal bisa Tasya lupa. Cuman emang itu agak serem ya ceritanya. Agak seru. Apa tuh? Di salah satu pencarian bakat kemarin dan emang cuman Tasya simpan sih sebenarnya karena agak mistis gitu. Jadi salah satu yang bikin Tasya nggak fokus juga sebenarnya di situ udah kayak yakin banget bakal bisa. Jadi kemarin tuh sempat ngerasain hal yang sebenarnya di luar nalar juga sih. Tasya juga nggak expect bakal ngerasain kayak gitu. Jadi di setiap Tasya mau perform tuh ada aja yang gangguin gitu. Kayak tiba-tiba bengkak bibirnya. Jadi Tasya nggak bisa nyanyi sama sekali di eliminasi 3 itu. Jadi benar-benar Tasya nggak bisa buka mulut di situ. Ini Gitu. percaya nggak percaya tapi sebenarnya Bener. hal-hal kayak gini emang suka aja ada yang ada aja beneran pasti. gitu ya. Bahkan Tapi kayak Tasya tuh yang udah bakat aja nih gitu, udah kita doa aja gitu. Tapi ya gitulah, belum rezeki juga sih sebenarnya. tapi tetap Tasya tuh nggak putus. Tadi dia Bener. bilang aku emang anaknya nggak gampang nyerah sih. Benar. Fight terus. Tapi Tasya kalau misalnya boleh, ini aku tanyain tentang kamu. Katanya kamu pernah ada pengalaman gak enak yang tentang bullying atau perundungan. Benar. Itu boleh diceritain gak sih Tasya? Itu waktu zaman sekolah sih, waktu SMA lebih tepatnya. Kebetulan emang salah satu temannya Tasya juga sama-sama bisa nyanyi sama kayak Tasya. Jadi di situ kayaknya mulai ada persaingan sih. Sebenarnya nggak ngerasa kayak gitu kali ya, mungkin lebih apa ya? Giliran Tasya disuruh nyanyi, dianya yang nggak suka gitu-gitu. Jadi kayak mulai dari situ Tasya ngerasa, ternyata kayak gini ya gitu. Dibully gitu. Makin lama sampai 3 tahun tuh Tasya ngerasain dia ajakin teman-temannya buat nggak suka sama Tasya kayak gitu. Jadi semenjak dari situ Tasya emang nggak mau balas sih. Jadi nggak mau balas, anaknya kayak diem dan cuman bisa berpikir kalau misalnya aku bakal bisa buktiin tapi nggak lewat dengan membalas gitu loh. Tapi lewat bakat yang aku punya. Gitu. Buktikannya tuh saat ini mungkin. Kayak gitu.
Keren banget. Jadi sekarang adalah proses Tasya membuktikan ke orang-orang itu kalau misalnya Tasya tuh gak perlu ngebales omongan, tapi kita buktiin aja dengan bener. bakat yang Tasya punya. Iya. Tasya, tapi apakah itu juga jadi alasan kenapa Tasya sekarang kalau nggak salah udah bergabung dengan Gerakan Indonesia Serasi? Apa sih Gerakan Indonesia Serasi itu? Itu tuh salah satu gerakan yang menasional ya, karena emang untuk menanamkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia, terus menerima tidak yang perbedaan antara ras, agama, budaya. Banyak pembelajaran sih yang Tasya dapat untuk keanekaragaman yang ada di Indonesia juga, kayak gitu. Lebih mendalami toleransi juga, kayak gitu. Keren banget, karena artinya berarti Tasya juga peduli dengan orang-orang yang mengalami kondisi yang sama, biar mereka juga tetap kuat seperti Tasya sekarang. Nah, sebelum kita mengakhiri segmen kali ini, Tasya ada gak sih beberapa kata-kata yang bisa menjadi penguat mungkin untuk orang-orang yang nonton yang lagi mengalami situasi serupa, lagi mengalami kasus perundungan misalnya? Yang pastinya buat teman-teman ini yang mungkin mengalami hal yang sama kayak Tasya, apa yang Tasya alamin, tetap semangat, tetap percaya diri, tetap bangkit dan jadikan motivasi buat diri kita untuk lebih maju dan gak memikirkan secara berlebihan juga. Yang pastinya buktikan kalau misalnya kalian itu mampu, tidak seperti apa yang mereka katakan. Keren banget, buktiin kalau misalnya kalian itu mampu, nggak perlu balas omongannya pakai kata-kata juga, tapi tinggal buktiin aja sama bakat yang kalian punya. Ngomongin lagunya Tasya, Di Mana Aku Rindu, itu lagu tentang apa dan kenapa judulnya tuh lucu loh, Di Mana Aku Rindu, kayak di mana aku rindu gitu, kalau marah gitu. Boleh diceritain nggak? Oke, jadi Di Mana Aku Rindu itu single pertamanya Tasya. Emang menceritakan tuh secara ya rindu yang ke semuanya gitu loh. Bisa ke orang tua, ke sahabat, ke teman gitu. Jadi universal. Dan emang rindunya itu susah sebenarnya kayak diungkapkannya itu susah gitu. Misalnya kita nih lagi jauh gitu, jadi kamu di mana? Aku rindu. Atau yang lagi LDRan kali atau bareng orang tuanya gitu ya, kangen rumah kayak gitu sih. Ada gak sih salah satu orang yang spesifik Tasya ingat ketika Tasya membawakan lagu Di Mana Aku Rindu? Ada sih. Karena mungkin Tasya ngerantau jauh dari orang tua, kayaknya emang lagu ini Tasya khususkan untuk orang tua Tasya sih, karena ya rindu, emang rindu. Ada yang mau disampaikan nggak Tasya untuk yang lagi dirindu, yang lagi di kampung halaman? Halo mama papa, mungkin mama lagi nonton sama papa di rumah. Di sini yang pastinya Tasya selalu baik-baik, tetap selalu rindu dan semoga doa yang bisa nyampaikan rindu Tasya buat mama dan papa kita. Nah kalau misalnya ada juga, kan Tasya tuh suka cover-cover ya. Ada salah satu covernya Tasya yang berhasil menembus 1,7 juta Yap, views. bener. Yang bareng Firza, Ya, kalau gak salah bareng tentang Firza. rindu. Bener. Boleh diceritain dan rasanya apa? Rasanya seneng karena yang pastinya bisa duet bareng penyanyi aslinya yang hebat banget ya, Bang Firza. Dan seru sih bisa bagi-bagi part dan alhamdulillah bisa rame juga respon positif dari orang-orang yang dengerin gitu. Cover langsung sama penyanyi aslinya. Seru banget pasti. Seru. Ada nggak beberapa momen lucu yang bisa di-share ke teman-teman yang nonton? Apa ya, karena mungkin di situ sengaja Bang Firza dominin ke Tasya, jadi emang Tasya pakai suaranya nadanya Tasya. Jadi dia kadang kayak aduh tinggi banget gitu, karena kan itu suara cewek ya, jadi kayak lucu-lucu seru-seruan sih, lebih kayak gitu. Ya setuju, kalau misalnya cewek sama cowok cover lagu bareng tuh biasanya problematikanya di nada. Nada. Ini ketinggian buat aku, enggak tapi ini kerendahan buat aku. Seru ya. Seru-seru. Sebelumnya Tasya pernah ikut kontes kalau nggak salah namanya apa yang sama PUBG X Alan Walker Iya, tuh. PUBG X Alan Walker cover song contest. Boleh diceritain nggak gimana sih prosesnya? Terus Tasya sempat jadi juara kan? Feel-nya tuh kayak gimana biar siapa tahu bisa memotivasi teman-teman yang nonton. Oke, jadi itu sebelum Tasya
merantau juga, bener-bener masih nge-YouTube, masih cover-cover lagu. Jadi di situ Tasya kebetulan main games juga. Jadi Tasya denger lagu On My Way yang bareng Alan Walker itu waktu di gamenya. Terus kepikiran nih, kayaknya nih boleh kali ya lagunya di coverin gitu kan, kayak enak gitu. Ternyata belum ada yang coverin. Jadi kayak yaudah di coverin aja gitu. Setelah Tasya coverin, terus apa ya yang kurang ya gitu. Ternyata kayaknya di lirik Spanyolnya ini boleh deh diganti ke bahasa Indonesia gitu. Akhirnya Tasya ubah ke bahasa Indonesia dan ternyata rame banget responnya, alhamdulillah itu pada seneng. Tasya juga nggak nyangka ternyata momennya Tasya tuh di situ gitu. Dari mulainya YouTube itu kayak kapan ya gitu ya, banyak yang nonton ya. Ternyata emang momennya di situ, di Alan Walker. Dan kebetulan setelah rame ada salah satu yang nge-tag-in Tasya di akun official PUBG. Ada kompetisinya gitu. Akhirnya Tasya ikutan deh kompetisinya. Ternyata syaratnya itu cuman upload videonya ke YouTube. Jadi itu yang ikutan bukan cuma nyanyi, tapi main gitar, main drum, kayak gitu. Mulai ikutan lombanya, ternyata banyak banget yang ikutan. Kayak bukan cuma dari Indonesia kan, dari seluruh negara gitu. Di situ mikirnya kayak, ya udah kalau misalnya rezeki nggak kemana gitu kan. Lagian dia juga berupa voting nih. Votingnya itu cuman yang bisa main PUBG Mobile. Nah di situ akhirnya Tasya di posisi 4 besar dari 5 tuh, dari 5 orang yang terpilih. Akhirnya Tasya biarin aja, Tasya udah lupa nih karena agak lama gitu ya pengumumannya. Ternyata dapat Gmail, Tasya buka, congratulations you are the winner of cover song contest X Alan Walker. Kayak gitu. Jadi Ternyata, tanpa expect apa-apa. bener, jadi ternyata dipilih langsung sama Alan Walkernya, gak berdasarkan voting. Itu sih yang Tasya bikin speechless juga, kayak gitu. Berarti nanti tutup segmen ini sekalian closing, Tasya bawain On My Way boleh? Boleh dong. Tapi sebelum itu masih ada beberapa pertanyaan lagi. Siap. Tentu saja. Nah Tasya, aku mau minta beberapa kalimat yang mau disampaikan untuk teman-teman yang mungkin lagi fight juga di industri musik. Buat teman-teman yang lagi berjuang, menggapai mimpinya, yang ngerasa dirinya memang punya potensi, benar-benar harus diekspor. Percaya diri, yakin, dan manfaatkan sosial media yang kalian punya. Karena sekarang udah banyak banget platform yang bisa ekspor bakat kamu di sana. Juga yang pastinya, Tasya punya salah satu quotes. Quotes-nya itu, bukan bahagia yang buat kalian bersyukur, tapi bersyukur yang bikin kalian bahagia. Kayak gitu. Manis sekali quotes dari Tasya. Musik untuk Tasya tuh apa sih? Musik itu salah satu penyemangat juga buat diri Tasya. Jadi dari dulu itu emang karena musik, Tasya bisa selalu nemenin hari-hari Tasya juga. Dengerin musik itu bawa mood kita jadi baik loh, jadi seneng. Banyak dapat motivasi juga gitu yang Tasya denger. Oh ternyata di saat aku lagi dengerin musik, aku tuh terbawa gitu, jadi happy gitu. Dari yang kita sedih terus kita jadi happy kayak gitu. Nah itulah guys, Tasya nih salah satu contoh musisi, udah merantau, banyak banget cerita di kehidupannya yang mungkin orang lain nggak tahu sebenarnya sedalam apa, dia harus fight sebesar apa. Jadi untuk kalian semua yang nonton juga, ingetin teman-teman di sekitar kalian jangan melakukan bullying lah atau perundungan, karena kita nggak tahu orang lain itu ceritanya kayak apa dan jalan hidupnya kayak apa. Jadi untuk teman-teman yang nonton khususnya stop bullying. Dan jangan lupa ingetin teman-temannya yang lain, oke? Aku Raisa Ramadhani, thank you so much untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa stay tune terus di setiap program Voice of the Eye. Sampai jumpa lagi. So damn when I finish, I'm about my business, so ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch can be everyone's favorite girl. So take him and fly away, and never be so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm